Anda masih menyaksikan live event Presiden Pilihan Kita. Kita akan mengupdate terkini dulu. Kita lihat di Pileg, begitu. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, di sebelah kanan Anda, sebelah kanan layar ini adalah masuk sementara dari berbagai surveyor terkait dengan partai-partai politik mana saja. Ini kita lihat masih sedikit sekali. Memang kalau dari SMRC salah satunya masih sekitar 16,91%, di mana PDIP di sini leading, begitu. Kemudian antara Golkar dan Gerindra ini hampir sama nilainya, tapi masih kecil sekali karena masih di bawah 20%. Tadi seperti yang sudah dibahas dengan narasumber kami di sini. Ini sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat ya untuk pemilihan legislatif. Mulai keluar begitu. Berapa mulai stabil lah, tapi kalau untuk pemilihan presiden. Untuk Pilpres sudah stabil Andini dan juga pemirsa, di mana sejumlah lembaga survei ada 7 begitu yang ada di layar kaca Anda bisa saksikan bersama-sama, terus melakukan update data dan angka yang didapatkan adalah untuk paslon 01 unggul antara 9 sampai dengan 11%, yakni memperoleh angka 53 sampai dengan 55%. Sementara pasangan 02 mendapatkan 43 sampai dengan 46%, bervariasi antara lembaga survei satu dan yang lain. Ini adalah data yang terbaru. Apabila Anda lihat di paling kiri adalah Indobarometer, kemudian Carta Politika, angkanya tidak terlalu jauh berbeda, yakni 53%, 54%, 55% untuk keunggulan 01, sementara 02 46, ada 45, ada 44 dan juga ada 43%. Ini adalah data yang terbaru terkait dengan quick count Pilpres dan kita masih nantikan data terkait dengan quick count Pileg. Baik, dan kita juga tadi kalau bagi Anda yang baru juga bergabung bersama kami dari Indobarometer, Carta Politika, dari LSI dan DJA dan juga dari SMRC sudah bisa mengkonfirmasi. Karena dari data yang sudah masuk itu juga sudah stabil begitu angkanya, bahwa pasangan 01 ini yang memenangkan pemilihan presiden. Tadi kami juga sudah membahas bahwa daerah-daerah juga sangat unik begitu, seperti Jawa Barat di mana pasangan 02 menang cukup tinggi di sana 60% versus 40%. Namun di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, sebelum Jawa Tengah saya Jawa Timur terlebih dahulu, gapnya naik luar biasa, yakni 30% untuk kemenangan pasangan Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di Jawa Tengah juga gapnya begitu jauh, 75% versus 25%, walaupun ada markas pemenangan Prabowo di Solo, ternyata tidak ngefek juga teman-teman. Ya sama, walaupun Jokowi berkali-kali ke Jawa Barat, berkali-kali ke Sumatera Barat, berkali-kali ke Banten, bahkan Pak Yai Ma'ruf asal Banten, nggak ngefek juga. Jadi sama saja, jadi karena itu kata kuncinya mana yang menjadi stronghold dari setiap setiap kandidat ini, begitu. Kalau lihat angka-angka ini sih sebetulnya bukan angka kejutan sebetulnya, karena berbagai survei sebelumnya sudah memprediksi hal yang sama. Yang jadi soal kan kurang lebih angkanya itu seperti apa. Saya di sisi yang lain mau melihat begini, pakai patokan itu. Sebetulnya yang lebih berhasil dalam pemilu ini adalah Pak Jokowi. Karena apa? Di basis-basis dia 2014, dia mampu meningkatkan perolehan suara. Misalnya di Jawa Timur, misalnya di Jawa Tengah. Dan ini kegagalan bagi Pak Prabowo. Karena di basisnya sendiri, dia tidak berhasil memperbesar gap. Tapi kurang fair itu bro. Di basisnya, cuman masalahnya basis Pak Prabowo yang mengalami peningkatan, itu persentase suaranya kecil. Masih Sumatera Barat. Pembahasan di Jawa. Masih pembahasan di Jawa. Jawa. Karena Jawa ini adalah kunci ya. Sekitar 50%, bahkan 3 provinsi itu saja hampir 50%. Kalau kita tambah di Banten, tambah dengan Jakarta, maka angkanya menjadi lebih dari 50%. Jadi di Jawa Barat, saya bayangkan kalau di Jawa Barat, Pak Prabowo mampu meningkatkan perolehan suara seperti Jokowi di Jawa Timur. Saya kira ceritanya agak lain ini. Jadi di Jawa Barat Pak Jokowi sebetulnya berhasil menahan pertumbuhan dari seorang Prabowo. Jadi tidak salah juga bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu. Jadi menurut saya ceritanya agak lain. Nggak bisa disamakan Solo dengan Jawa Barat. Tetapi kegagalan Pak Jokowi adalah memenangkan kembali secara cukup kuat DKI Jakarta. Karena paling tidak saat ini data menunjukkan minimal imbang di antara kedua itu. Jakarta minimal imbang. Tapi ada kecenderungan ke Pak Prabowo. Tapi minimal imbang. Ada pengaruhnya nggak dari Pilkada DKI? Oh iya, tentu. Itu salah satu variabel yang sangat jelas. Tapi itu makanya PR dari Kiai Haji Ma'ruf Amin kan Banten, Jawa Barat dan Jakarta. Hitung dari Mas Ali gimana? 7 wilayah ya, tadi yang saya sampaikan battlefield ya, 7 wilayah provinsi. Kalau di 2014 itu hanya 2 wilayah yang dimenangi oleh pasangan 02 ya. Tapi saat ini jumlahnya lebih banyak.
4 wilayah ya kalau kita lihat dari data quick count ya. Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan ya. 2 wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan yang 5 tahun lalu adalah menjadi basisnya Pak Jokowi, sekarang berubah ya. No, kalau Banten memang Prabowo menang. Ya, Tapi ya. tipis. Enggak. Sumsel Jokowi menang tapi tipis. Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan juga menang Prabowo sebetulnya. Ya, tipis Menang ya. juga, Ya, tipis. ya, artinya sekarang selisihnya makin jauh. Di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara ada kemungkinan 02 juga menang ya. Jadi ada memang perubahan-perubahan dari sisi dinamika suara di beberapa wilayah. Tapi sekali lagi bahwa kemenangan Pak Jokowi di Jawa Timur yang selisihnya hampir 30% ya. Karena kita tahu Jawa Timur itu kurang lebih sekitar 18% dari populasi ya nasional ya. 30 juta DPT-nya. 18% dari populasi nasional. Inilah yang kemudian kemenangan yang dengan selisih hampir 30% di Jawa Timur. Inilah yang sebetulnya mampu kemudian mendongkrak suara Pak Jokowi kurang lebih sekitar 4-5% dibanding 5 tahun yang lalu ya. Jadi kalau bisa dikatakan di Jawa Timur mesin politiknya, mesin parpolnya PDIP dan juga PKB ini berjalan efektif, kemudian juga di Jawa Barat, let's say PKS itu berjalan dengan Gerindra, efektif, ya, gitu. boleh. Ya, antara mesin parpol atau memang ikonnya. Saya pikir yang bekerja. salah satu penopang Jawa Timur tadi memang sudah dijelaskan soal NU ya, militansi pemilih NU yang kemudian di sisi narasi pemilih kita kali ini yang tadi saya sampaikan bahwa sejak awal memang pasangan 02 terlalu cenderung untuk dekat ke kelompok yang dinilai lebih konservatif sehingga membuat resistensi yang sangat besar di kalangan pemilih yang mayoritas ya dari sisi Muslim. Inilah yang kemudian salah satu faktor selain faktor tadi ya politik soal dukungan dari Gus Ipul, kemudian dukungan dari Hovifah dan seterusnya, kemudian peta tadi partai ya PKB dan PDIP. Menurut saya memang yang sangat signifikan adalah peran dari pemilih Nahdlatul Ulama ya, yang sangat militan dan resisten ke pasangan Artinya 02. kekalahan Jokowi di Jawa Barat versi quick count, kemudian Sumatera Barat bisa dikompensate oleh kemenangan yang lebih tinggi di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Mas. Ya, betul. Jadi di elevate di mana dia udah menang di 2014, sekarang diperbaiki Dinaikkan lagi. Kecuali Jakarta kalau begitu berarti. Betul. Kecuali Jakarta bagaimana? Dan beberapa daerah di luar Jawa. Kalau Mas Saya melihat- tidak terlalu membahas DKI, Banten, Sumatera Selatan karena itu daerahnya memang dulu pun kalau menang kalah juga tipis-tipis saja. Jadi itu daerah 50-50, itu daerah imbang. Yang harus jadi perhatian kita adalah stronghold. Mana strongholdnya Jokowi, mana strongholdnya Prabowo. Itu yang menentukan siapa yang menang sekarang ini. Jadi Jakarta tuh swing Iya, swing state aja. gitu. Jadi kita nggak usah terlalu memang dari segi pemilih dia termasuk 10 besar. Jawa Tetapi Timur- dalam konteks permainan yang menentukan adalah stronghold. Iya, Jawa Timur di 2014 cenderung swing state. Swing province. Swing Begitu. province. Iya. Dan Pak Jokowi menang. Cuma situasi politik menjelang Pilpres kali ini lebih menguntungkan pihak petahana di Jawa Timur. Karena luar biasa loh di Jawa Timur 2014 jaraknya hanya 7%, sekarang jaraknya Mas Aji tadi mengatakan Sampai hampir 30%. Sama. Di SMRC juga begitu. Di SMRC juga seperti itu. Oke, kita update lagi ini data yang masuk sudah dari DNIJS sudah 80% sekian begitu di mana unggul 80%. Jokowi Ma'ruf, mall tracking juga sudah 75%, Ya. 54% untuk Joko Widodo. Voxpol baru masuk 42,69%. Kemudian dari Indobarometer nih kita lihat di sini ini 52 ya Bang ya kalau kita lihat di sini data yang masuk di Abang udah berapa? Bang Ini dari saya lagi cek juga. Tadi ada informasi Rory katanya ada yang dihack segala macam. Indobarometer.com. Dicek. Iya. 62,17 nih kita lihat di sini Jadi Indobarometer. semoga tidak habis Indobarometer, kemudian SMRC, kemudian LCDNJS satu-satu di hack. Tadi carta politika sempat juga hang, tapi sudah masuk 77%. Ini data yang masuk sama tadi juga kita sudah bahas. Memang datanya ini masih serupa gitu dari sejak di bawah 50% pun masih sama. Ya. Ini yang Anda lihat dari Voxpol. Voxpol 54,53% versus 45,47%, begitu. Nah, datanya pun juga konsisten apabila Anda perhatikan, Andini dan juga teman-teman, bahwa dari lembaga-lembaga survei yang kredibel dan juga profesional, seperti Indobarometer, kemudian SMRC, LSI DNIJA, Carta Politika, dan lain sebagainya, angkanya tidak terlalu jauh, jaraknya bedanya, yakni 53 sampai dengan 56% untuk kemenangan Jokowi Haji Ma'ruf, sementara untuk Prabowo Sandi adalah 43 sampai dengan 46%. Baik, jadi juga kalau kita lihat di Jakarta Theater mungkin bisa dilihatkan lagi visualnya di sana karena sudah ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah hadir juga di sana dan juga ada Wapres Yusuf Kala di sana bersama dengan Ketua Umum
parpol pendukung dari Jokowi Ma'ruf sudah ada di sana. Kalau berdasarkan dengan jadwal, ini kira-kira sekitar 35 menit lagi akan mengadakan konferensi pers dari TKN. Kami juga mendapatkan informasi bahwa BPN akan memberikan konferensi pers walaupun belum bisa dikonfirmasi kapan akan memberikan konferensi pers tersebut. Ini akan menarik ya, konferensi pers baik dari sisi Jokowi maupun dari sisi Prabowo, apa yang akan disampaikan oleh keduanya. Kita ingat bahwa tahun 2014 keduanya sama-sama mengumumkan kemenangan. Nah, untuk 2019 akan seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi dan juga Prabowo dalam rematch di tahun 2019 ini. Baik, dan kita juga masih melihat ini masih untuk pemilu legislatif. Masih banyak data yang masuk, masih di bawah 20% untuk beberapa survei di sini. Jadi kira-kira baru akan stabil. Itu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena memang banyak sekali ya Rory, kalau dikatakan ini Indonesia tuh mengadakan mammoth election. The biggest, the largest single day election in the world. The most complicated one. The most dan akhirnya bisa terjadi juga gitu. Ya, Anda bayangkan 809.000 TPS, setiap TPS diurus oleh 7 orang. Itu hampir 6 juta orang yang ngurus. Hanya untuk ngurusnya saja. Jadi kalau misalnya penduduk negara mana gitu yang 5 juta Lebih banyak dari penduduk Singapura. Belum masalah infrastruktur dan belum juga masalah infrastruktur yang ini ya, sangat akses ya, terutama ke daerah-daerah terpencil gitu. Oke. Jadi kalau memang sampai saat ini kita mengindikasikan bahwa tampaknya pemilu berlangsung lancar untuk sementara ini ya. Secara umum kalau lihat dari laporan teman-teman di lapangan, ya ada kasus, tetapi secara umum lancar. Karena ini suatu prestasi untuk bangsa kita sendiri. Gitu. Ya, kita harus apresiasi untuk KPU juga walaupun masih ada celah di sana sini begitu yang belum sempurna. Hari ini terjadi banyak yang komplain karena nggak jadi milih, ada gubernur yang datang ke TPS tapi nggak Di bisa milih. Papua ya. Gitu Tapi kan? yang jelas ini merupakan pertama kalinya KPU di Indonesia dan juga kita menggelar pemilu yang benar-benar serentak. Ada 4 sampai dengan 5 surat suara begitu dalam satu waktu dan ini merupakan pengalaman pertama. Ya, tapi saya dari tahun 71 ya, sebetulnya kita sudah terbiasa untuk tiga pemilu ya. 3 surat suara. Ya, 3 surat suara, DPRD, kabupaten kota, provinsi dan DPR. Tahun 2004 nambah 1 DPD, kemudian sekarang nambah satu lagi 5 ya. Jadi dari sisi kebiasaan pemilih memang tidak sulit untuk bisa bertransformasi ya dari 3 kertas suara menjadi 5 Jadi kertas penambahan suara. Cuman bebannya Hanya itu cara bertingkat teknisnya saja, teknis. konsentrasi yang terbagi aja, orang lebih fokus ke pilpres. Pilpres. Iya, dan overshadowed begitu untuk pileg. Iya, jadi tadi kalau seperti Bang Don ceritakan juga di kita sendiri aja untuk exposure-nya mungkin lebih banyak fokusnya kita memang ke Saya kira itu yang Pilpres. menjelaskan kenapa ini terjadi kebalikan dari 2014 di mana turnout-nya, partisipasi untuk pilpresnya justru lebih tinggi dari pileg. Oke, kita mungkin lihat bersama terlebih dahulu teman-teman suasana dari Jakarta Theater nanti sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Calon Presiden petahana Joko Widodo akan menyampaikan sambutannya atau pernyataannya di sini. Kita sudah lihat di situ ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ada juga dari partai-partai lain seperti Caimin dari PKB, kemudian dari Golkar dan juga partai-partai yang lain. Mereka sudah bersiap-siap untuk nantinya menyimak apa yang Capres petahana Joko Widodo sampaikan di Jakarta Theater ini. Iya, kita juga masih menunggu ini nanti berdasarkan informasi dari BPN akan memberikan konferensi pers begitu. Belum jelas juga jamnya yang akan diselenggarakan konferensi pers dari BPN, tapi yang pasti untuk dari TKN pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 5 seharusnya udah mulai banyak, lebih banyak lagi data yang masuk karena sampai saat ini masih sekitar 70-an% sampai 80-an %. Mungkin nanti sudah akan lebih steady lagi banyak yang masuk, tapi sudah terlihat sih sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang di sini sudah antara 54 versus 45, rata-rata seperti itu. Dan lembaga survei juga mengatakan data-data ini sudah stabil, artinya tidak akan ada lagi kejutan, tidak akan ada lagi misalnya pun, kalau misalnya ada data masuk yang baru ini kebanyakan dari Indonesia bagian timur, yang di sana pun pasangan 01 juga menang besar. Artinya apabila data baru ini masuk tidak akan mengubah sebegitu signifikan peta yang sudah kita miliki saat ini. Namun terkait dengan partai politik ini banyak sekali yang saat ini menunggu dengan cemas dikarenakan pollster ataupun lembaga survei pun juga baru menerima data secara lebih meyakinkan begitu pada pukul 5 ataupun 6 sore waktu Indonesia Barat. Tapi ada data dari SMRC Andini dan juga teman-teman Mas Jayadi, ini saat ini masuk 16,91%. Hasilnya berapa Mas? Sudah 23%. Nomor 1 PDIP, nomor 2 ada Golkar atau Gerindra?
antara Golkar dan Gerindra. Karena angkanya hampir sama ya. Nomor berikutnya adalah antara Nasdem dengan PKB. Oke. Antara Nasdem dengan PKB berebut Berikutnya adalah antara posisi PKS 3. dan Demokrat. Ya. Oke. Baru kemudian PAN dan P3. Tapi sekali lagi ini data 23% ya Mas. 23%, Oke. tapi itu sudah cukup banyak kalau segi TPS ya. 23% dari 6.000. Oke, bagaimana dengan partai-partai yang baru nih kayak PSI, Ya. kemudian ada Partai Garuda di situ, juga ada Partai Berkarya Iya. di dalamnya. Selain partai yang 9 kita sebutkan tadi, untuk sementara partai-partai yang lain masih belum mencapai 4%. Untuk sementara ya. Iya. Kita harus tunggu sampai lebih banyak data yang masuk. Tapi kalau ngomong soal partai baru, PSI juga harus diakui salah satu partai baru, GRES, yang paling menonjol. Bagaimana Iya. kira-kira? Ya untuk sementara tahun belum. ini. Mereka Ya belum menonjolnya memperoleh- mungkin dari segi exposure di media ya. Ya. Tapi lagi-lagi kalau yang namanya pemilu itu ya apa yang dikatakan dan dipilih oleh masyarakat secara Darah elektoral urusannya, begitu. ya. Dan memang kesimpulannya itu ya kita akan dapatkan pada hari ini lewat penghitungan suara. Baik, Saya baik. kira sama polanya dengan Kita yang akan disampaikan jeda oleh terlebih Bang Jayadi. dahulu, Mas Kodari, mohon maaf. 9 partai sementara. Siap. Baik, kita harus break, tapi dahulu tetaplah bersama kami. 9 partai sementara.